Suara Usada sudah terdengar? Halo, Usada Tiwi dengar suara saya? Terus dengar Usada kecil. Oh, kecil. Oh, ya. Usada akan teriak-teriak ya? Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pendidikan lingkungan hidupnya, PLH-nya, Usada mau kasih tantangan nih sama kalian. Siapa yang mau coba tantangannya? Usada akan share screen ya. Nanti yang mau jawab silakan raise hand ya. Saya akan buka dulu. Oke, sudah terlihat semua? Silakan didengarkan baik-baik ya. Lola adalah pelayan restoran di kapal pesiar. Suatu malam, setelah restoran tutup, dia menemukan arloji mahal di lantai. Dia mengumumkannya di radio kapal, lalu 3 orang datang mengaku sebagai pemiliknya. Roger menunjukkan kulit pergelangan tangannya yang belang kepada Lola dan memintanya mengembalikan arlojinya. Mary bilang arlojinya jatuh di dekat pintu masuk restoran dan meminta Lola mengembalikannya. Suzy terus bertanya, apa arlojinya baik-baik saja dan apakah masih menyala? Lola memutuskan mengembalikan arlojinya kepada Suzy. Apa alasannya? Waktumu 10 detik. Silakan, siapa yang mau menjawab? Oh, aku tahu. Karena dia bilang baik-baik saja. Aturan. Oke, Miro. Aku. Jawabannya apa? Miro. Ada Vita nunjuk siapa? Miro. Coba Mir. Ya, Miro. Apa jawabannya? Salah. Susi tadi kan apa tuh nanyain apa tuh tentang arloji yang baik-baik aja, kan emang nggak gitu. Kalau orang pasti punya jam tangan loh, bilang sih. Jam tangan. Pasti tanya apakah baik-baik aja, nggak mungkin kalau minta dikembalikan. Ya, aku asli ngomong kayak gitu. Yang jawab Roger, kenapa bukan? Dia nggak nanya apa tuh, apakah baik-baik saja arlojinya, Gaga. Kan arlojinya baik-baik atau enggak? Kenapa bukan Roger? Loh, mereka bertiga tahu yang hilang itu arloji ya? Oh, Gitu. tahu. Kenapa? Mereka kok bukan tahu Roger? bertiga itu Kasih kehilangan alasan. arloji. Kenapa Yang bukan Roger? yang ditemukan arloji, tapi kenapa kok diberikan ke yang orang ketiga ya? Ke Susi. Ya. Susi. Oke, Susi tadi Miro sudah menjawab kenapa alasannya Susi. Sekarang jawab kenapa alasannya kok bukan Roger. Apa alasannya? Lalu itu nggak menanyakan tentang apakah baik-baik aja tuh atau enggak arlojinya tuh baik-baik saja atau enggak. Belum tepat. Tadi kan menanyakannya tadi. Kurang tepat. Itu alasannya Susi. Kenapa Roger? Coba cari apa yang ada di Roger. Dia takut. Usada tanya, kenapa Miro? Kenapa bukan yang kedua? Ini tadi siapa namanya yang kedua? Kita tahu nih. Nah, kenapa bukan wanita yang ini, yang tengah ini? Jadi tanya apa dia yang lupa kan? Tadi dia nanya Oke. arlojinya Kita lihat jatuh di jawabannya apa ya? pintu masuk. Apakah Roger ini? Arloji doang loh. Belang di pergelangan tangan Roger terlalu kecil dibandingkan arloji yang Lola temukan. Dan jika Mary ingat di mana arlojinya jatuh, kenapa dia tidak langsung mengambilnya? Susi tahu arlojinya mahal, jadi dia khawatir arlojinya rusak. Jenna dan Michael pergi keluar merayakan malam Halloween. Michael bilang
Jenna pasti tidak akan berani pergi ke kastel terlantar berusia 120 tahun di pinggiran kota. Katanya, dulu seorang ilmuwan gila tinggal di sana. Tanpa berpikir panjang, Jenna mulai mengunjungi kastel itu. Dia tiba di sana jam 3 pagi, pintunya terbuka. Saat dia masuk, ilmuwan gila itu muncul dan mengatakan, "Aku punya teka-teki. Jika jawabanmu benar, kamu boleh pergi. Jika tidak, kamu akan jadi kelinci percobaanku. Pada bola ada 3, pada lingkaran ada 2, dan tidak ada sama sekali pada sebuah titik." Apakah itu? Waktumu 9 detik untuk menjawab. Siapa yang bisa jawab? Susah banget. Susah. Ini susah banget ini. Rumus ini harus pakai rumus ini. Alka, coba. Susah. Aduh, Raisa bisa jawab. Aku baru. Bentar. Yang ditunjuk siapa? Atom. Enggak. Aku bingung ini. Jangan. Oke, Ustazah mau Raihan. Raihan, silakan. Gak tahu aku. Enggak boleh jawab. Lalu, Mas, salah lo enggak apa-apa. Ustazah enggak menghukum kalau. Dicoba aja. Apa Raihan? Ini kok kayak mirip kayak Gak tahu. Jadi itu Bulat. yang 3 bercahaya, yang 2 nggak ada cahaya. Cuma ada lingkaran. Silakan Cuma ada didengarkan. Kalau bulat pejal itu 3. Kalau lingkaran biasa ya, enggak bulat pejal itu Kecil banget suaranya sampean, Us. iya kan? Mm-mm. Kalau titik biasa tidak ada sama sekali ya, itu 0 ya, tidak ada sama sekali itu titik biasa. Ini menggambarkan bentuk apa sih kalau di matematika? Kalau di matematika kan ada bangun datar, ada bangun ruang, ya kan? Oh, yang 3 itu bangun ruang. Bangun ruang. Yang 2 itu bangun datar. Terus yang tidak ada sama sekali berarti kosong kan? Sebuah kosong ya. Nah, berarti 0. 3 jenis ini itu dinamakan apa? Kita lihat ya. Dimensi. Michael pulang kerja dan memasuki tempat parkir ruang bawah tanah yang gelap untuk mengambil mobilnya. Saat mendekati mobilnya, dia menyadari ada kunci dengan 4 digit PIN di pintu mobil. Saat bosnya datang, dia memberitahu Michael, "Aku ingin tahu apakah kamu cukup pintar untuk naik jabatan. Kamu cuma bisa menjawab 1 kali. Jika berhasil, besok kamu akan pindah ke ruang eksekutif." Aku tahu kotanya. Bosnya memberikan secari kertas dengan tulisan, tahun berapa yang baru saja berlalu yang jika dibalikan tetap sama. Michael mulai memikirkan tahun yang telah berlalu dan keesokan harinya dia naik jabatan. Waktumu 8 detik, berpikirlah dengan cepat. Aku tahu. Butuh tanda tangan yang sama. 2020 Aku tahu. Sama yang lain. Regen lah. Yang meme Karangreja sama meme Gumena. Ya, kenapa? Apa Allah? Iya, wes diprint lagi pelan-pelan. Kemarin datangnya sama Karangreja udah ya. Tahun berapa baru berlalu? Aku tahu. Ya, coba. Ini sudah. Tahu di setting semua. Share juga ya. Oke. Silakan. 2020. Arya. Lumir. Silakan Arya. Easy. 2026 us. 1026. Ya 2026. 2006. Aku tahu. Kita simak ya. 1961 tahun 1961. Jawabannya 1961. 1961.
Susi tiba di studio tari untuk latihan saat dia menemukan pelatihnya pingsan di lantai. Ada vas pecah di sampingnya, pasti ada yang memukul kepalanya. Susi memanggil polisi ke TKP dan polisi itu mencurigai 3 orang yang masuk ke studio hari itu. William, pelatih lainnya, bilang dia ada kelas privat dadakan dengan selebriti dan pergi sebelum ada orang lain datang ke studio. Mason, penari profesional, bilang dia libur seminggu dan mampir hari ini untuk mengembalikan kunci kepada pelatih tari yang pingsan karena kuncinya terbawa pulang hari sebelumnya. Sally, seorang penari, bilang dia ada kelas hari ini. Tapi saat datang dan melihat dari jendela, dia tak melihat siapapun. Jadi, dia mengira studionya tutup. Polisi tahu siapa yang berbohong. Waktumu 7 detik. Kayaknya aku agak tahu sedikit. Sally. Tangannya luka. Ada luka. Jadi agak mencurigakan sih. Itu dokternya. Kelihatan tangannya luka tadi. Coba ulang. Balut. Mana putih tadi lu? Oke, anak-anak silakan. Silakan mute. Oke. Baik, anak-anak tadi instruksinya bagaimana? Instruksinya dari Usada Tari tadi bagaimana? Apakah dijawab di kolom chat? Tidak. Tidak. Apakah dijawab langsung? Tidak. Tidak. Bagaimana cara menjawabnya? Resen. Resen. Kenapa kok tidak ada yang resen? Aku mau resen. Oh iya, resen dulu. Nanti yang ditunjuk oleh Usada Tari menjawab. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Besok, jika Usada Tari mempunyai teka-teki lagi, silakan diikuti instruksinya. Jika tidak diikuti instruksinya, mohon maaf. Karena kewajiban kalian tidak dilakukan, maka hak kalian juga akan Usada ambil, ya. Baik, kita akan mulai pelajarannya. Usada tidak akan melanjutkan teka-tekinya karena kalian juga tidak mematuhi aturannya, ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup, ya. Kalian belum memiliki LKS-nya karena memang kita belum dapat ya dari dinas, sehingga Ustada akan share materinya. Nah, kita akan belajar tentang lingkungan sekolah sehat. Iya, sebelum Usada lanjutkan materinya, Usada mau cek dulu nih, siapa yang sudah siap ya. Silakan dinyalakan videonya, kameranya dinyalakan. Halo, silakan dinyalakan kameranya. Ari, silakan dinyalakan kameranya. Barkah, silakan dinyalakan kameranya. Bima Sakti ini siapa ya? Nggak ada namanya. Silakan di rename ya. Dikasih nama, namanya siapa? Miro, silakan dinyalakan kameranya. Rafa, Raffi, Satria, Yang belum nyalakan kamera, segera nyalakan.
Ada masih junior. Ada masih junior. Suaranya sudah Tari. Unmute ya. Mute ya. Baik, Ustazah ulangi ya. Ini pengertian lingkungan sekolah sehat. Nah, sekolah sehat itu adalah sekolah yang memiliki kondisi lingkungan belajar yang normal atau tidak sakit, baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini ditandai dengan situasi sekolah yang bersih, indah, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin setiap warga sekolah. Dengan begitu, sekolah sehat memungkinkan setiap warganya dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, berdaya guna untuk sekolah tersebut dan lingkungan di luar sekolah. Jadi ada juga sekolah yang lingkungannya sakit ya anak-anak ya. Nah, kalau kalian berkunjung ke sekolah-sekolah, biasanya ini yang suka ikut lomba, biasanya sering ya, oh lombanya di SD negeri ini, oh lombanya di SD swasta yang itu. Nah, itu kalian bisa melihat sekolahnya sehat atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah ciri-ciri lingkungan sekolah sehat. Nah, ciri-cirinya itu ada dua. Yang pertama itu ada ciri lingkungan fisiknya. Nanti kita lihat apa cirinya. Yang kedua, ciri lingkungan sosialnya. Nah, yang lingkungan sosial ini yang tidak bisa dilihat secara dengan mata ya, secara kasat mata tidak bisa dilihat, harus diamati, tetapi bisa dirasakan ya. Kalau lingkungan fisik bisa kita lihat. Nah, kita lihat yang lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu meliputi lokasi atau letak sekolah, bangunan atau gedung sekolah, ruang kelas, tempat cuci tangan, WC, kamar mandi, sumber air bersih, pembuangan air limbah dan air hujan, tempat sampah dan pembuatan sampah, peralatan dan perabotan sekolah, serta warung atau kantin sekolah. Nah, ini yang bisa kalian lihat, oh sekolahnya itu letaknya di mana? Di dekat tempat pembuangan sampah atau tidak? Di dekat pabrik-pabrik atau tidak gitu ya. Kemudian bangunannya bagaimana? Apakah bangunannya itu sudah rapuh ya, sudah banyak yang dinding yang keropos ya, atau seperti apa? Lalu ruang kelasnya bagaimana? Apakah ruang kelasnya itu banyak rumah laba-laba, nah sawang-sawang itu ya, ataukah ada ventilasinya atau tidak? Nah ini bisa kita lihat. Kemudian lokasi atau letak sekolah. Nah ini apakah dia mudah dicapai? Luasnya apakah memadai? Lingkungan sehat dan segar, bebas dari sampah dan limbah industri, dan bebas dari kebisingan. Itu adalah lingkungan sekolah yang sehat. Kemudian cirinya dari sisi bangunan atau gedung sekolah. Sebaiknya bagaimana? Permanen, kuat, kedap air. Memiliki lantai yang terbuat dari bahan-bahan kedap air dan tidak mudah retak. Dilengkapi dengan ruang guru, ruang kelas, ruang kantor, ruang UKS, ruang sholat, ruang kantin, dan gudang ya. Kalau di SD Muhammadiyah Manyar kita tidak ada ruang guru ya, karena guru-gurunya sudah ada langsung di kelas masing-masing.
Baik, kita lihat yang lingkungan kelas harus memenuhi syarat kesehatan. Nah, ini tadi Ustazah sudah menjelaskan, di antaranya ada ventilasi, ya, apakah ada jendelanya atau tidak, ya. Apakah kelasnya itu lembab atau tidak, berbau atau tidak, ya. Kemudian ada tempat sampahnya atau tidak. Nah, itu adalah salah satu cirinya, ya. Beberapa cirinya. Kemudian tempat cuci tangan hendaknya bagaimana? Oh, cukup baik dan mudah digunakan. Dilengkapi dengan air yang mengalir, dilengkapi dengan sabun dan kain lap yang bersih dan kering. Nah, ini ada wastafel ya. Kalau di sekolah kita ada wastafel di samping ruangannya Ustazah Tari nih ya, di ruang BK ya, di samping ruang BK itu ada. Kalian juga bisa cuci tangan di Sekarang mandi. depan dining room ada wastafel, depannya kelas 1 banyak wastafel. Di depan kelas 1, depan dining room ada. Baik, kita lanjutkan. WC dan kamar mandi sebaiknya bagaimana? Dipisahkan antara WC laki-laki dan perempuan. Disediakan WC tersendiri untuk guru dan staf sekolah lainnya. Memiliki pembuangan kotoran ke septic tank dan kakus berbentuk leher angsa. Memiliki bak air yang senantiasa terisi cukup penuh sehingga dapat digunakan. Tersedia tempat cuci tangan, sabun, dan lap kering di kamar mandi dan di luar WC. Tidak terhubung langsung dengan kelas, selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya ya. Jadi misalkan ada yang kamar mandi dalam, nah biasanya kalau di hotel ya atau di rumah kalian ada kamar mandi dalam, itu sebenarnya kalau dari sisi kesehatan itu kurang bagus ya, karena terhubung langsung dengan ruangan kita. Nah, sebaiknya adalah dipisahkan ya. Itu. Kemudian kenapa ini kok ada leher angsa, Ustazah? Nah, leher angsa itu maksudnya kalau kalian punya WC, kalau di sekolah kita itu kan WC-nya sudah leher angsa ya, artinya tempat buang air besar itu kan selalu ada sisa air yang menggenang di situ ya. Nah, itu maksudnya kalau leher angsa itu harus ada air yang menggenang di situ, tapi airnya harus bersih gitu ya. Agar apa? Agar tidak mudah untuk kotoran-kotoran itu langsung masuk ke septic tank begitu ya. Kemudian air yang bersih yang menggenang di situ itu adalah membuktikan bahwa tempat pembuangan itu benar-benar sudah bersih dan kotoran kalian itu sudah masuk ke septic tank semua. Jadi yang betul memang yang ada air menggenangnya itu ya. Kalau tidak leher angsa, pipanya langsung lurus, tidak membelok ya, itu nanti tidak akan ada air yang menggenang di situ. Nah, itu justru yang kurang sehat ya. Lalu sumber air bersih dapat berasal dari sumur, air galian, sumur pompa, dan air PDAM. Nah, kalau di sekolah kita ini kan ada tempat penampungan airnya ya yang di bawah ya. Biasanya ada, kalau kalian mau sholat duhur, nah biasanya ada truk ya yang masuk, truk tangki air yang masuk di halaman sekolah kita, kemudian mengisi air di situ ya. Ada 2 kalau nggak salah ya, di depannya parkir motor Ustaz ada yang lama itu ya. Nah, itu sama di depan kelas 1 itu, depannya kitchen. Kemudian ada lagi nih pembuangan air limbah dan air hujan. Nah, harus lancar. Nah, jadi biar sekolahnya tidak kebanjiran ya, Nana ya. Usahakan saluran pembuangan air hujan dan air limbah tidak tersumbat. Jadi salah satunya kenapa halaman sekolah kita itu diapakan, di paving ya. Nah, di paving karena paving itu masih ada pori-pori air untuk meresap ke dalam tanah. Kalau dicor, nah, kamu tahu dicor lah, yang halus kayak jalan raya itu ya, tapi putih ya. Nah, itu nanti untuk daerah resapan airnya itu berkurang gitu, sehingga lebih baik di paving. Kemudian ini
Tempat sampah dan pembuangan sampah. Harusnya bagaimana? Memenuhi syarat kesehatan dan terbuat dari bahan yang kedap air, mudah dibersihkan, tidak cepat rusak dan tertutup, memadai jumlahnya, artinya sesuai dengan banyak murid dan banyak ruangan. Dibedakan antara tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik, dikosongkan setiap hari. Nah, ini karena itu kenapa di depan kelas kita itu selalu ada tempat sampah ya, agar setiap siswa itu punya tempat pembuangan sampah sesuai dengan kelasnya masing-masing, tidak menumpuk jadi satu ya. Tuh. Kemudian dikosongkan setiap hari. Jadi kalau kalian pulang anak-anak jam 5 sore itu mas-mas janitor kita itu membuang sampah ya yang ada di depan kelas, sehingga maghrib itu tempat sampah di depan kelas kalian itu sudah kosong gitu. Jadi tidak menimbulkan bau atau lalat di depan kelas. Kemudian peralatan dan perabotan sekolah antara lain meja, papan tulis, dan penghapus papan tulis. Ini harus ada ya. Ukuran meja harus cukup besar sehingga dapat digunakan untuk membaca, menulis, dan menggambar. Konstruksi meja dan kursi sederhana dan memenuhi syarat kesehatan sehingga memungkinkan siswa untuk bergerak bebas. Papan tulis sebaiknya digantungkan sedemikian rupa sehingga murid dapat melihat dengan baik. Nah, ini karena itu kenapa meja kita bisa digeser-geser yang ringan ya, untuk dipindah-pindah. Nah, itu agar kalian mudah untuk moving selama pembelajaran, mudah bergerak ya. Lalu ini, warung atau kantin sekolah harus memperhatikan hal-hal berikut. Kuantitas dan kualitas pemeliharaan warung sekolah, perabot, alat-alat, dan penyediaan makanan. Kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan makanan dan minuman yang disediakan atau dijual, pengelola warung harus dilakukan dengan baik. Nah, pengelolaan ini ya. Nah, ini kalau di tempat kita ada minimarket namanya ya anak-anak ya. Kuantitas itu apa? Kuantitas itu jumlah ya. Kalau kualitas itu mutunya, apakah sehat atau tidak sih yang dijual di minimarket itu, bersih atau tidak gitu ya. Halal atau tidak. Nah, itu masuk di kualitas. Kalau kuantitasnya itu jumlahnya. Apakah perabot-perabot, alat-alat, kemudian rak ya, kalau di minimarket kita itu mencukupi enggak gitu. Sehingga tidak ada makanan-makanan yang ditaruh di lantai seperti itu karena kehabisan rak. Nah, kayak gitu. Baik anak-anak, cukup itu ya. Sudah habis nih waktu kita. Nah, Ustazah akan berpindah ke kelas sebelah. Nah, baik. Hari ini kita sudah belajar bagaimana lingkungan sekolah yang sehat itu. Kalian mungkin dengan membaca slide tadi, mungkin kalian bisa ini nih, membayangkan, oh iya sih kelasku itu kayak gini, oh sekolahku kayak gini. Sudah sehat atau belum? Nah, ciri lingkungan sekolah yang sehat itu juga bisa kalian adaptasi untuk di rumah. Jadi apakah kamarmu sudah sehat, apakah lingkungan rumahmu sudah sehat, itu bisa ya. Silakan diadaptasi di rumah. Baik, Ustazah akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Vita